Ya, kita baca Pengkhotbah pasal pertama ayat ke-12 sampai pasal 2 ayat 26. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada itu. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Kekonyolan dan kebodohan. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, ikutilah kesenangan, tapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria, aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku mengiringi diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang kalau putihku tak memimpin dengan nikmat, dan dengan merengkuh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia untuk dilakukan di bawah matahari. Hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Budak-budak laki-laki dan perempuan. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita dan banyak selir kenikmatan anak-anak manusia. Jadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semuanya itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita atas segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jeripayah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada bermakna di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Melihat bahwa hikmat. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Nasib orang bodoh juga menimpa. Apa gunanya aku duduk begitu berhikmat? Sebab tidak ada kenangan yang kekal, baik bagi orang berhikmat maupun orang bodoh, pada hari-hari yang akan datang. Semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Aku benci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku.
Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Sebab kepada orang yang disenanginya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, kemarin kita sudah sedikit banyak melihat latar belakang dari kitab Pengkhotbah ya. Ini kitab yang ditulis di dalam sebuah zaman yang berbeda sekali dengan tulisan-tulisan seperti Torah misalnya. Ini adalah sebuah tulisan yang ditulis dengan pengaruh dari tempat orang Israel dibuang. Jadi sebuah tulisan yang banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan hikmat dari misalnya Babilonia, Asiria ya, dan seterusnya bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Tulisan ini ditulis pada zaman setelah bangsa Israel ditaklukkan. Jadi karena dosanya, bangsa Israel kemudian melihat Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Mereka melihat bagaimana dulu mereka kecil bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar di Kanaan, tapi sekarang ketika mereka sudah punya kejayaan, sudah punya istana, sudah punya pasukan, sudah punya hukum, sudah punya segala kehebatan yang dulu mereka nggak punya, sekarang mereka bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka melihat sendiri bahwa kalah menang itu bukan di dalam tangan mereka karena mereka hebat, mereka menang, karena mereka payah, mereka kalah, tapi di dalam tangan Tuhan. Dan yang menentukan kalah menang mereka bukan karena strategi mereka yang hebat, atau karena kekuatan militer mereka, atau taktik mereka yang jenius, tetapi karena ketaatan mereka kepada Tuhan, karena ketaatan mereka kepada perjanjian dengan Tuhan, yang menentukan apakah Tuhan memberikan kemenangan atau memberikan kekalahan pada mereka. Dan di negeri yang asing itu, di negeri di mana Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka, komunitas orang-orang Israel menghasilkan tulisan-tulisan seperti ini. Tulisan-tulisan yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan di sekeliling mereka. Kebudayaan yang lebih spekulatif, kebudayaan yang mengedepankan pemikiran kritis, kebudayaan yang di dalam perjumpaannya dengan agama orang-orang Israel menghasilkan sikap yang lebih sinis terhadap agama. Lebih sinis terhadap kesalehan yang membuahkan sesuatu yang langsung dirasakan sebagai positif dalam hidup orang percaya. Barangkali menjadi semacam koreksi dari tulisan Amsal. Yang saya katakan koreksi di sini tentu bukan meng-cancel ya. Jadi seolah-olah seperti antitesis dengan Amsal, tentu bukan begitu. Tapi maksudnya itu adalah mengimbangi. Jadi kalau dalam Amsal kita melihat kamu mengejar hikmat, kamu mengejar kesalehan, kamu melakukan so and so yang berkenan kepada Tuhan, sudah pasti hidupmu diberkati. Sudah pasti segala kesialan, kesia-siaan, kutuk menjauh daripadamu. Tapi kalau kita melihat tone dari kitab Pengkhotbah ini, kita melihat bahwa Pengkhotbah mengatakan sebaliknya. Dia mengatakan seolah-olah seperti dalam frase yang menjadi frase kunci dalam ini ya, salah satu frase kunci dalam salah satu lagu yang dipakai dalam opera Porgy and Bess itu.
It ain't necessarily so. Dia katakan, tidak tentu begitu. Gak tentulah ya. It ain't necessarily so. Kamu katakan, kalau kita menjaga hidup kita bersih, kita menjauhkan diri dari kefasikan, kita tidak duduk di kumpulan pencemooh, maka hidup kita itu adalah seperti di tepi aliran air. Ya. Seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya dan seterusnya. Tidak tentu begitu. Kira-kira begitu ya pengkhotbah. Jadi nadanya itu seperti orang paruh baya yang sudah banyak makan asam garam. Makan garam lebih banyak daripada orang-orang muda makan nasi. Maka mereka adalah orang-orang yang seperti menyiram air dingin kepada idealisme anak-anak muda. Nah itulah kitab pengkhotbah. Ya. Dan kitab pengkhotbah punya dua tokoh di sini ya. Ada dua suara yang berbicara di sini. Suara yang pertama yang paling dominan tentu saja adalah suara pengkhotbah itu sendiri. Pengkhotbah itu bisa diterjemahkan sebagai penceramah, orang yang mengumpulkan orang, ya, atau profesor bisa juga ya, berbagai terjemahan yang kita bisa pakai. Tapi intinya adalah orang yang mengajar dengan mengumpulkan orang banyak atau berspekulasi atau menghadirkan suatu ajaran hikmat tertentu. Itu adalah suara yang paling dominan. Tapi ada juga suara kedua. Nah, suara kedua ini adalah suara narator kitab pengkhotbah yang menghantar kitab pengkhotbah, yang memperkenalkan kitab pengkhotbah. Kalau di dalam tradisi lecture yang dibikin di universitas itu ya, biasanya kan ada orang yang ngundang lecturer, ada lecturernya gitu. Jadi orang yang ngundang lecturer itu biasanya kan ngomong dulu ya. Dia kasih speech pendek gitu, memperkenalkan ya 5 menit, 10 menit gitu kan, memperkenalkan ini profesor siapa mau bicara gitu. Kenapa dia bicara di sini? Kenapa kita pilihnya dia? Dia mau ngomong apa kira-kira? Nah itu biasanya awal. Nah, narator kitab pengkhotbah itu bicara seperti orang yang ngundang chairman dari sebuah lecture. Dan dia bicara itu dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3 misalnya. Lalu kemudian dia tutup dalam pasal 12, bagian-bagian terakhir. Ya. Dan di tengah-tengah itu adalah si pengkhotbah itu sendiri. Jadi ada dua suara di sini. Si pengkhotbah itu sangat nyinyir, kita bisa katakan dalam tanda kutip ya. Sangat nyinyir. Dia gaya bahasanya sinis. Dia teologinya itu progresif. Kadang-kadang tidak ortodoks itu, tidak konservatif kadang-kadang. Tetapi yang mengantar si pengkhotbah naratornya itu lebih moderat. Ya, jadi banyak teori, beberapa teori yang paling menjelaskan saya kira ya, mengatakan bahwa ya karena beberapa ahli kitab itu mendapati tulisan pengkhotbah itu terlalu radikal, maka mereka menambahkan sesuatu, mereka tambah pengantar supaya lebih edible ya, supaya lebih bisa ditelan gitu, lebih telanable gitu ya. Jadi lebih bisa ditelan, maka dikasih itu pengantar dari si narator. Jadi narator ini tambahan, imbuhan kemudian yang di-include juga sama orang yang mengkanonkan kitab ini dalam kanon Tanak ya, kanon Alkitab berbahasa Ibrani. Jadi oke, itu yang terjadi. Makanya kita melihat ada dua suara di sini, satu suara yang agak lebih moderat, satu suara yang lebih radikal. Suara yang lebih moderat itu misalnya dalam pasal yang kita baca tadi ya, pasal 2 itu yang misalnya ditambahkan dalam ayat ke-26 ya, ini salah satu teori tentu, tidak semua orang setuju ini ya, tapi kalau kita mengikuti bahwa ini ada dua suara ya, nah suara si narator itu juga kita bisa temui kadang-kadang nyelip di tengah-tengah, salah satunya dalam pasal 2 ayat 26 itu ya, yang memoderasi tone yang terlalu sarkas dari pengkhotbah. Oke, itu in general. Sekarang kita masuk kepada satu persatu secara lebih detail ya. Nah, di dalam pasal 1 ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat 26 ini terdapat 5 jalan untuk pengkhotbah itu memeriksa hidup ya. Jadi dia itu semacam bikin life experiment. Dan life experiment yang dia lakukan itu untuk menjawab satu pertanyaan, buat apa hidup ini? Buat apa hidup ini? Dan kalau mau disimpulkan, dia kasih tahu kepada kita kesimpulannya itu di depan ya. Dalam ayat 13, ayat 14, ayat 15 itu, pasal 1 itu. Dia kasih tahu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah
Kalau dalam ayat yang ke-13, segala kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu, ya isinya cuma itu, kesibukan. Gak ada poinnya. Itu cuma red race aja. Cuman kesibukan aja. Kesibukan yang diberikan kepada anak-anak manusia itu tujuannya adalah supaya kita sibuk sebelum kita mati. Itu aja. Ya. Yang kedua, ayat ke-14, kita bisa melihat bahwa segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari itu kesia-siaan, usaha menjaring angin. Kamu pernah nggak menjaring angin? Menjaring kupu-kupu mungkin pernah ya? Menjaring ikan mungkin pernah? Menjaring angin pernah nggak? Mungkin pernah juga ya, waktu menjaring kupu-kupu, menjaring angin. Dapat nggak angin ya? Kupu-kupunya sih mungkin dapat, anginnya nggak mungkin dapat. Bisa nggak kita memasukkan angin ke dalam botol minyak angin gitu ya? Lalu kita buka ya anginnya sudah nggak ada ya. Jadi semacam itu. Ya angin maksudnya bukan dalam arti udara ya. Kalau udara ya obviously bisa ya. Dikompres masuk dalam tabung bisa. Tapi angin dalam pengertian kayak ya angin semilir ya. Dan segala macam. Tidak bisa di-capture. Dan yang ketiga, hidup itu bengkok. Dan yang bengkok itu tak dapat diluruskan. Nanti kita lihat salah satu cerminan adalah orang yang berkuasa setelah satu raja berkuasa hanya bisa melakukan apa yang sudah dilakukan. Artinya kita bermimpi kita akan mereformasi keadaan. Tapi apa yang kita bisa lakukan? 11-12. Kira-kira mungkin itu yang kita lihatlah di dalam beberapa puluh tahun kita hidup lah ya. Kita bisa melihat seperti itu. Orde lama diganti orde baru. Cita-citanya merombak yang salah. Kita mau luruskan. Orde baru berkuasa sekian lama, kita ganti lewat reformasi. Cita-citanya, again, merombak sesuatu yang kita lihat salah. Hasilnya apa? 11-12 kira-kira kita bisa bilang ya. Ada perubahan nggak? Oh ya ada perubahan. Lebih baik nggak? Ya, susah kita bilang ya. Kira-kira mungkin begitu ya. Lebih baik dalam banyak hal. Sama saja dalam hal yang lain. Jadi itu yang dikatakan pengkhotbah mengenai hidup itu terkutuk, hidup itu sia-sia, dan hidup itu bengkok. Lalu kemudian dia membulatkan hati, ya dia menuangkan kebulatan hatinya ini untuk memeriksa hidup. Dia memeriksa apakah memang hipotesis dia itu demikian adanya ya. Jadi apakah memang hidup itu terkutuk, sia-sia, kosong saja, tidak ada poinnya, dan bengkok. Dia memeriksanya lewat 5 jalan. Jalan yang pertama dia tuangkan dalam pasal 1 ayat 16-18. Jalan yang kedua pasal 2 ayat 1-11. Jalan yang ketiga pasal 2 ayat 12-16. Jalan yang keempat pasal 2 ayat 14-23. Dan jalan yang terakhir pasal 2 ayat 24-26. 5 jalan itu adalah yang pertama lewat hikmat. Yang kedua lewat kesenangan. Ya, kesenangan atau simka ya dalam bahasa Ibrani. Simka ada 17 kali istilah ini muncul dalam seluruh kitab pengkhotbah. Jadi kalau istilah kesia-siaan, hevel itu munculnya 38 kali. Kalau simka 17 kali. Jadi signifikan ya, kesenangan, kegembiraan. Jalan yang ketiga lewat tradisi, jalan yang keempat lewat kerja keras, jalan yang kelima lewat kesalehan. Kita lihat satu persatu ya. Jalan yang pertama, eksperimen hidup yang pertama, memeriksa hikmat. Nah, pengkhotbah ini sendiri adalah personifikasi, dia sepertinya mengambil topeng ya, persona dari tokoh Salomo. Kalau kita lihat gaya bahasanya, kalau kita lihat gambaran-gambaran dipakai, konsep-konsep, beberapa istilah dalam bahasa Ibrani, kita hampir dapat memastikan kitab ini bukan berasal dari zaman Salomo. Ya, ada beberapa istilah dalam bahasa Ibrani yang belum ada di zaman Salomo. Cara-cara ngomong dan apa segala macam, itu hampir tidak mungkin ini dari zaman Salomo. Jadi zaman setelahnya, tapi dia mengambil personifikasi, semacam apa itu, karakterisasi ya, yang typical Salomo-like gitu, Salomo-esque, semacam gitu ya. Itu yang dia hadirkan. Dan salah satu yang typical, klise banget,
Salomo itu adalah orang yang berhikmat. Ya, makanya ini tokohnya digambarkan sebagai orang yang berhikmat. Aku pengkhotbah adalah orang yang berhikmat. Ya. Dan dia memeriksa hikmat. Dia katakan aku telah menambah hikmat, memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya ini, untuk memahami hikmat itu dipakai satu bentuk yang mengartikan itu hal yang sudah berlalu. Ya, jadi dia itu mengatakan hayetah, semacam tadinya aku itu membulatkan hati untuk memahami hikmat. Jadi artinya barangkali sekarang udah enggak, atau sekarang udah enggak segiat dulu, kira-kira gitu. Ya, jadi dia itu mengobservasi kehidupan secara sangat serius sebagai orang yang mengamati dulu. Sekarang udah enggak terlalu. Ya, tentu ini harus dimoderasi karena dalam bahasa Ibrani antara past perfect sama present tense itu enggak setajam dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia enggak ada ya dalam bahasa Inggris setidaknya. Tidak setajam itu. Jadi ya kita enggak bisa terlalu dengan tajam membedakan itu. Tetapi yang pasti ada semacam nuansa, ada separuh nuansa bahwa dulu dia begitu giat di dalam memeriksa hidup lewat hikmat, mengobservasi hidup dari luar. Ya, tapi barangkali setelah melewati tahapan observasi itu dia tidak segiat itu lagi sekarang. Dan dia itu coba memahami bukan hanya hikmat, tetapi juga kekonyolan dan kebodohan. Ya. Dan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini semua adalah usaha menjaring angin. Ya. Jadi samalah dengan hidup ini. Memahami kehidupan lewat hikmat itu adalah usaha menjaring angin. Memahami kehidupan lewat hikmat itu apa ya? Dalam bahasa sehari-harinya mungkin ini, philosophizing, berfilsafat. Ya, bukankah filsafat itu adalah para pencinta hikmat ya, filosofia, para pencinta sofia itu. Jadi aktivitas para filsuf yang coba menjelaskan hidup itu maknanya apa, dari mana, kemana, apa yang kita harus lakukan, apa itu pengetahuan, dari mana kamu tahu, yang kamu tahu itu benar, dari mana kamu tahu ada itu apa, dan seterusnya. Apakah Tuhan itu ada, apakah hidup ada maknanya, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu. Itu adalah sesuatu yang kata pengkhotbah pada akhirnya sia-sia saja. Tidak ada ujungnya. Tidak ada benefitnya secara nyata, kira-kira begitu. Ya. Antara ada dan tiada, Hevel itu bukan murni absurditas ya, bukan murni itu, walaupun ada nuansa itu, jadi bukan murni ketiadaan makna, tapi ini adalah semacam sesuatu yang tidak terlalu punya substansi. Jadi Hevel itu kebalikan dari kavod. Kalau kavod itu berbobot dia, substansial. Nah kalau Hevel itu justru itu ya. Dia itu non-substansial, ringan. Seperti asap. Hari ini ada, besok nggak ada itu. Kalau katanya Yakobus itu ya, Yakobus tapi nulisnya dalam bahasa Yunani ya, kan dia nulisnya dalam Perjanjian Baru. Tapi konsepnya konsep orang Ibrani. Jadi hidup manusia itu seperti uap katanya. Nah itu bahasa yang dipakai itu bahasanya pengkhotbah ya sama Yakobus. Hidup manusia itu seperti uap gitu. Jadi hikmat juga sama. Hikmat itu ya seperti uap. Jadi orang yang berfilsafat, orang yang tidak berfilsafat, orang yang berhikmat, orang yang tidak berhikmat, pada ujungnya seperti ya hampir sama saja. Seperti itu. Ya. Jadi itu kesimpulan dari pengkhotbah. Kalau kita renung-renungkan, ini barangkali juga ada benarnya. Kita mengenal istilah blissful ignorance. Ya, blissful ignorance. Jadi ketidaktahuan yang membahagiakan. Lebih senang gak tahu deh, ya kira gitu ya. Lebih senang gak paham deh. Kita kadang-kadang punya pengamatan seperti ini ya. Kalau kita amati, bahkan ini bisa disajikan juga ya data statistiknya. Orang-orang yang punya IQ lebih tinggi, orang-orang yang punya pendidikan lebih tinggi,
tingkat kebahagiaannya somewhat itu lebih rendah. Jadi orang itu kalau ngerti lebih banyak, ngerti lebih dalam, lebih melek, dia bukan cuman jadi penggembira di pinggir-pinggir, tapi bagian dari ring satu. Somewhat berkurang kebahagiaannya. Coba kamu refleksikan, benar apa nggak benar? Kalau kamu cuman nggak tahu ya, jadi penggembira di pinggir, nggak tahu lah di dalam lingkungan apa itu, tempat kerjamu, ya di dalam lingkungan apa pemerintahan, di gereja mungkin, di nggak tahu dimanapun ya, klub ya dimanapun lah. Itu biasanya lebih happy ya, karena ada blissful ignorance di sana. Tapi begitu kamu mulai masuk makin ke dalam, kamu mulai makin melek, makin melihat banyak. Seringkali kemudian kamu mendapati ini, makin banyak ngerti, makin banyak lihat, makin banyak juga kesedihan, makin banyak juga duka cita, sinisme, makin banyak juga chances untuk tidak seriang sebelum mengetahui sebanyak itu. Itu ya kira-kira ya. Nah ini kan sesuatu yang sepertinya banyak orang bisa setuju ya. Kita bisa get the point lah. Jadi saya kira kita bisa move on ya. Bahwa hikmat itu pada akhirnya sepertinya tidak menambah makna hidup sampai sebagaimana gitu ya. Jadi kayak hikmat itu overrated juga gitu. Oke, itu eksperimen pikiran yang pertama. Yang kedua, dia meninjau simka, ya, dia meninjau kesenangan dalam terjemahan LAI itu. Kesenangan, kegirangan, keriangan, kegembiraan, itu yang dia tinjau ya. Dalam ayat pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-11. Dan waktu bicara mengenai meninjau kegirangan, dia meninjau beberapa hal. Yang pertama itu dalam pasal 2 ayat kedua ya, yaitu tawaria. Jadi semacam komedi, bercandaan, humor, yaitu yang dia tinjau. Lalu kemudian dia juga meninjau pertemuan-pertemuan yang dilakukan orang secara sosial, jadi pertemuan-pertemuan sosial ya, kegirangan itu. Lalu kemudian dia meninjau juga alkohol ya, itu di dalam ayat yang ke berapa itu? Ayat yang keempat ya, kebun-kebun anggur ya, lalu kemudian juga menyegarkan tubuhku dengan anggur, ayat yang ketiga ya. Lalu kemudian hal-hal yang hebat, ini hal-hal yang hebat itu ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, rumah-rumah, pekerjaan-pekerjaan besar, kebun-kebun, ya, kolam-kolam air, pohon-pohon muda, dan seterusnya. Hal-hal hebat, achievements, ya, achievements. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah kekuasaan, penataan kekuasaan, pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-6 ya, memiliki banyak budak, memiliki banyak sapi dan kambing domba ya, dan seterusnya. Oke. Dan semuanya itu, apa ujungnya? Ya, apa ujungnya si pengkhotbah ini meninjau tawaria? Dia katakan itu adalah kebodohan. Dalam bahasa Ibrani kebodohan ini adalah sesuatu yang mendekati kegilaan. Jadi tawaria itu sesuatu yang ya kita menikmatinya, tapi kalau dipikir-pikir itu seperti sesuatu yang bodoh sebetulnya, sesuatu yang gila. Dan tidak ada gunanya, tidak menambahkan apa-apa dalam hidup. Bagaimana dengan anggur? Ya, bagaimana dengan anestesia? Jadi anestesi ini kebalikan dari estetika ya, estetika, anestetika. Jadi anestetika, anestesi itu anestetika sama estetika itu dua hal yang berbeda. Estetika itu heighten our awareness, heighten our consciousness. Tapi anestetika lower our consciousness, our awareness. Makanya orang kalau minum alkohol, ya, minum segala depresan yang lain, itu biasanya kan ya jadi
less alert ya. Makanya kalau nyetir mobil itu nggak boleh kan kalau dibawa influence alkohol, karena dia depresan ya. Dia bikin kita less alert gitu. Lihat lebih sedikit kira-kira begitu ya. Mendengar lebih sedikit atau terdistorsi yang didengar dan dilihat dan dirasa. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya estetika. Estetika. Ketika kamu melihat karya seni, kamu mendengar musik yang bagus, kamu membaca puisi yang bagus, kamu membaca narasi, karya sastra, cerita yang bagus, kamu bisa lihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, mengalami lebih banyak. Hidup ini jadi lebih warna-warni ya kira-kira. Ya. Nah, tetapi dalam hidup manusia bukan hanya ada estetika, tapi ada anestetika, ada anestesi. Dan salah satu anestesi yang paling banyak dipakai, ya orang tidak menghirup kloroform dan inilah ya, minum Valium lah ya biasanya ya. Orang minum alkohol gitu. Di berbagai kebudayaan ada, dan apa hasilnya eksperimen ini ya, pengkhotbah katakan. Walaupun akal budinya tetap memimpin dengan hikmat, ya, dan dia kemudian merengkuh itu semua. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah pada akhirnya kesia-siaan. Ya. Jadi setelah dia menyelidiki dirinya dengan menyegarkan tubuhnya dengan anggur, sementara akal budinya tetap memimpin, sampai dia mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia selama hidup mereka yang pendek, hasilnya adalah dia melihat semuanya itu tidak ada poinnya. Dan kemudian dia juga meninjau hal-hal yang hebat yang dihasilkan manusia. Ya, dia katakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan baikku rumah-rumah, menanami kebun-kebun anggur dan seterusnya, kolam-kolam dan seterusnya, membeli budak laki-laki dan perempuan, menjadi lebih besar daripada semua orang yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Ya. Dan apa hasilnya? Sama ya, hasilnya pada ujungnya nanti dia akan mengatakan hasilnya adalah kesia-siaan. Dia katakan di dalam ayat yang ke-11 ya, kesimpulannya, setelah dia tidak menahan hati dari sukacita apapun ya, dari simka apapun, apa yang dia simpulkan, lihatlah semuanya itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin, tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Ayat yang ke-11 ya, itu kesimpulan yang dia tarik dari penyelidikan dia mengenai simka ya, mengenai segala kesenangan. Lalu barangkali ada jalan yang lain yang bisa diselidiki. Ya ada. Ini adalah jalan yang ketiga, eksperimen ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Pengkhotbah berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan dari apa? Dari tradisi ya. Kok bisa dikatakan tradisi? Karena ini dia katakan, sesungguhnya apa yang dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan. Ya, jadi setelah raja diganti, dia kemudian meninjau apa yang dulu pernah berlaku. Lalu kemudian dia melanjutkan ayat 13, aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan, karena mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, tapi aku juga tahu nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi pengkhotbah ini tidak mengatakan ya bahwa orang yang tidak berhikmat itu persis sama seperti orang berhikmat. Jadi hikmat sama sekali nol kegunaannya, dia tidak mengatakan itu. Tapi kurang lebih dia mengatakan apa? Itu 11-12 lah di hadapan kematian. 11-12 di hadapan kematian. Jadi jangan salah ya, pengkhotbah tidak mengatakan orang yang bebal itu sama saja lah dengan orang yang berhikmat. Orang yang miskin sama saja lah dengan orang yang kaya. Orang yang kalah sama saja lah dengan orang yang menang. Orang yang kamu bisa katakan ya, sakit sama saja lah dengan orang yang sehat. Oh enggak, dia tidak segila itulah kita bisa katakan ya, tidak. Pengkhotbah itu tetap realistis. Ya tentu, orang bodoh ya lebih tidak baik lah daripada orang yang berhikmat ya. Karena orang berhikmat itu matanya ada di dalam kepalanya itu ya. Orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi semuanya itu seperti tidak ada artinya. Sebab keduanya mati. Sebab
ujung nasib dari keduanya itu sama. Jadi kira-kira dia mau mengatakan dengan sarkastis, wow, surprise ya, kenapa? Orang berhikmat tuh mati juga loh. Matinya itu ya sama dengan orang bodoh. Nah ini ketika kamu pikir-pikir ya, ini benar juga kan ya. Coba kamu pikir deh. Diktator gitu ya, yang hebat gitu ya. Stalin ya. Stalin hebat, takuti orang dengan kumisnya begitu ya. Lebih ditakuti lagi ya. Itu ada satu ungkapan ya. Itu kalau kamu ditempatkan di Kremlin, jadi kamu dapat apartemen di Kremlin dekat dengan pusat kekuasaan ya, di ring 1. Wah, itu di satu sisi ya kamu seneng karena berarti pangkatnya naik, secara karir sukses. Tapi di sisi yang lain itu deg-degan juga, gak bisa tidur dia bilang. Kenapa? Karena kapanpun bisa digedor sama agen rahasia kiriman Stalin, lalu besoknya kamu sudah ada di Siberia gitu. Jadi itu sesuatu yang mengerikan ya, hidup di dalam zaman Stalin gitu. Tapi Stalin mati juga seperti orang-orang yang di Siberia. Mati juga sama aja. Ya. Dan kalau kita lihat orang yang berhikmat, you name it lah. Siapa? Hans-Georg Gadamer gitu. Plato gitu. Kamu katakan siapa gitu. Orang yang paling IQ-nya paling tinggi siapa gitu. John von Neumann gitu ya. Siapalah gitu. You name it. Mati juga sama aja seperti orang idiot gitu. Orang yang paling kaya siapa? Rockefeller gitu ya. John Paul Getty gitu. Gak tahu siapa. Mati juga sama seperti pengemis. Orang yang paling sehat, gak tahu siapa. Usain Bolt gitu ya mungkin ya. Gak tahu lah sekarang, belum mati sih dia. Siapalah orang sehat gitu. Decathlon, triathlon gitu. Tua juga lama-lama, mati juga ya. Orang yang paling sakit-sakitan, mati juga sama. Ya, orang yang paling jahat siapa gitu? Ted Bundy gitu ya mungkin ya, serial killer. Mati juga. Orang paling baik siapa gitu? Entah. Tergantung versi kalian ya. Mother Teresa kali ya, maybe versi yang lain Gandhi kali, versi yang lain Gandhi itu bukan orang baik juga. Whatever lah. You name it. Mati juga sama. Sama. Jadi mau kamu berhikmat, mau bodoh, mau sehat, mau sakit, mau orang suci, mau orang fasik, mau jahat, mau baik. Semuanya mati. Ya, jadi ujungnya sama. Lalu pengkhotbah mengatakan apa? Apa gunanya? Aku dulu begitu berhikmat. Makanya ini klop dengan kalau kita mau tafsirkan istilah aku Kohelet memeriksa itu past perfect ya. Jadi kayak tensesnya itu dulu aku begitu ya. Itu klop dengan bagian ini. Jadi dia tidak pakai istilah hayah gitu, tapi dia pakai istilah hayetah ya. Jadi kayak itu sesuatu yang dulu dia memeriksa itu. Lalu dia sesali sekarang gitu ya. Karena apa? Dulu aku begitu berhikmat, apa gunanya? Ya. Aku berkata dalam hati, ini pun sia-sia. Dia katakan ya, ini pun sia-sia. Tidak ada hasilnya. Jadi setelah aku memeriksa tradisi ya, hasilnya adalah itu. Gak ada poinnya. Tidak ada kenangan yang kekal. Baik bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Lalu dia melanjutkan. Karena itu, ini bagian yang terkenal ya. Karena itu aku membenci hidup karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu sungguh menyusahkan. Kira alai hama asyeh syena aseh ya. Jadi itu sebabnya aku membenci hidup. Sebab hidup itu suatu tugas yang menyusahkan saja ya. Hidup itu suatu pekerjaan berat yang hanya menghasilkan keluhan, hanya menghasilkan suatu helaan napas itu ya. Jadi hidup itu tugas yang berat, yang sia-sia. Dan ini kita jadi ingat apa ya? Hidup itu tugas yang berat, yang sia-sia, yang gak kemana-mana. Kita ingat ada dua mitos ya, dua mitologi lah. Yang pertama mitos Sisyphus. Sisyphus itu dikutuk sama dewa untuk menggiring satu batu ke atas gitu. Wah, jadi Sisyphus itu
dikutuk untuk memikul, mendorong satu batu yang besar itu ke atas sebuah bukit. Lalu kemudian ketika batunya sudah ada di atas bukit ini, dia harus menyaksikan bahwa batu itu gelinding lagi ke bawah. Persis ke titik semula. Lalu dia ulangi lagi kerjaannya. Dia gelindingkan lagi ke atas. Lalu turun lagi ke bawah. Demikian seterusnya sampai matahari terbenam, dia udah kecapean. Dia tidur, besok pagi kerjain hal yang sama. Begitu seterusnya. Tapi kemudian di akhir dari hikayat itu dikatakan, tapi kita harus membayangkan. Albert Camus katakan bahwa Sisyphus itu bahagia juga melakukannya. Jadi melakukan hal yang sia-sia itu, mungkin kita harus bayangkan dia bahagia juga. Dan kita semua melakukan itu. Nah ini satu sisi ya. Jadi pengkhotbah itu digambarkan punya gambaran yang ada samanya. Saya tidak katakan sama seluruhnya, tapi ada samanya. Seperti gambaran yang diberikan sama para pemikir eksistensialis. Ya. Hidup itu absurd, hidup itu repetitif, hidup itu nggak ada poinnya, nggak ada added value-nya, nggak kemana-mana, dia muter-muter aja di bawah matahari. And yet, kita dipanggil untuk menikmatinya. Mitologi yang kedua, kita tidak katakan ini mitos dalam pengertian bohongan ya, tapi kita katakan bentuknya mitologis, yaitu mengenai deskripsi yang diberikan Tuhan kepada Adam setelah Adam jatuh dalam dosa. Nubuatan yang dikatakan Tuhan kepada Adam setelah Adam memberontak kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Adam apa sih? Engkau akan dengan berjerih lelah, istilahnya sama ya, berjerih lelah. Di bawah matahari, engkau akan berjerih lelah untuk mengolah tanah. Dan apa yang dihasilkan tanah bagimu? Onak duri, semak dan onak duri. Itu yang dihasilkan tanah bagimu. Dengan berjerih lelah, engkau akan menghasilkan makanan untuk kamu. Dan itu adalah menggambarkan mengenai pekerjaan yang dilakukan dengan berjerih payah, tapi hasilnya itu adalah rasa frustrasi. Rasa frustrasi. Tidak ada semacam satisfaction yang keluar dari jerih lelah itu. Itu yang digambarkan sama pengkhotbah dan di sini kemudian itu menjadi penjelasan mengapa dia membenci segala usaha yang dia lakukan di bawah dengan jerih payah di bawah matahari. Lalu alasan yang kedua yang dia katakan, ya, kenapa dia membenci itu? Karena segala jerih payahnya itu harus dia tinggalkan kepada orang yang datang sesudah dia. Jadi ini dalam sebuah masyarakat di mana orang itu harus mewariskan, ya, akan meninggalkan apa yang dia hasilkan kepada anaknya biasanya. Dan bukankah ini sesuatu yang sering kita jumpai ya, kalau bukan mayoritas kita jumpai, bahwa kalau generasi pertama itu hidupnya susah, tapi berjuang, dan segala good luck dan persistence, dan segala kecerdikan dan bravado, dan segala macam, lalu menjadi sukses, maka generasi kedua biasanya kan tidak lahir dalam situasi yang sesulit orang tuanya. Maka generasi kedua somehow lebih payah dari orang tuanya, lalu generasi ketiga betul-betul kemudian kehilangan semuanya. Semacam begitu ya, kita katakan. Dan itulah menjadi semacam siklus kesia-siaan itu. Jadi apa yang sudah dihasilkan selama ini, kemana itu akan pergi? Jawabannya, kita harus meninggalkannya kepada mereka yang kita tidak tahu berhikmat atau bodoh. Tetapi yang pasti dia akan berkuasa atas segala usaha yang kita lakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Coba kita pikir dalam bidang apa saja ini bisa apply. Segala bidang kan ya. Apply kepada usaha yang kamu bangun dalam keluargamu. Apply dalam, usaha yang kita lakukan dalam masyarakat. Apply dalam usaha yang kita lakukan di dalam gereja, di sekolah, di universitas, you name it. Ya, jadi kita harus meninggalkannya kepada orang lain.
yang kita tidak tahu orang itu berhikmat atau bodoh. Selama kita hidup, kita tahu dia seperti apa di depan kita, karena kita hidup. Setelah kita mati, kita tidak tahu dia akan bagaimana. And yet dia akan berkuasa atas segala usaha yang kita perjuangkan dengan jerih lelah di bawah matahari. Lalu kemudian pengkhotbah menyimpulkan sesuatu dari eksperimen yang keempat ini, yaitu dia memeriksa jerih lelah di bawah matahari ya. Dia menyimpulkan dalam ayat ke-23, setelah seluruh hidup itu dipenuhi kesedihan dan segala kerja itu dia kerjakan dengan penuh kesusahan hati, bahkan malam hari tidak memberikan istirahat bagi hatinya. Dia simpulkan, ini pun hevel, ini pun tidak ada poinnya, ini pun tidak pasti apakah baik atau buruk, bahkan nyata atau tidak nyata ya. Ini semua gak ada poinnya, kira-kira begitu. Lalu dia memeriksa yang terakhir dalam ayat ke-24 sampai 26. Dia katakan ini, beberapa penafsir katakan sebagai suara yang kedua ya. Jadi suara pengantar, suara dari sang moderator yang membuat tone-nya less cynical. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang di dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi nadanya lebih konservatif ya, lebih saleh semacam itu. Tapi kesimpulannya tidak jauh beda juga. Kenapa? Karena kesimpulan adalah ini, bagian yang paling terakhir ya, 26b. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, ini pun suatu hevel juga. Oke, jadi setelah kita meninjau semuanya ini ya, kita melihat apa? Kita melihat sepertinya adanya satu kesia-siaan, adanya satu kekosongan, sehingga kita merasa, ya kalau begitu untuk apa hidup ya? Bukankah ini satu rangkaian perenungan yang mengeringkan kehidupan dari sukacita gitu? Bener gak? Jadi mendengar semuanya ini kita sepertinya jadi patah semangat gitu. Mau saleh, mau fasik, mau rajin, mau males, mau sehat, mau sakit, mau sukses, mau gagal, you name it, 11-12, ujungnya menjadi bangkai. Ya, tentu bukan gak beda ya, ada beda, tapi bedanya gak sejauh itu. Overrated lah, ya semacam itu ya. Jadi berhikmat itu overrated, saleh itu overrated, kaya itu overrated, sehat itu overrated, terkenal itu overrated. Kira-kira begitu ya. Tapi setelah ngomong gini, terus poinnya pun apa? Ngomong begini pun sia-sia gitu. Jadi kayak ini satu meta kesia-siaan ya. Dalam meta analisis, ini pun kesia-siaan gitu. Mengatakan bahwa ini pun sia-sia, itu pun sia-sia gitu. So, what's the point? Nah, saya kira justru di sini kita bisa katakan poinnya jadi di mana? Kita bisa jawab. Poinnya kita bisa lihat terselip di antara semuanya ya. Contohnya, kalau kita lihat di dalam eksperimen yang pertama, hikmat pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 itu ya. Ketika dia katakan bahwa lihat, aku memperbesar, menambah hikmat, ya. Lalu ujungnya apa? Ujungnya adalah itu semua sia-sia, ya. Tetapi bukankah dia bisa mengatakan bahwa walaupun itu adalah usaha menjaring angin, hikmatnya bertambah. Ya, jadi satu hal yang tak dapat kita sangkali, walaupun menambah hikmat itu memperbanyak kesedihan, menambah hikmat itu memperbanyak kekesalan, menambah hikmat itu pada ujungnya seperti menjaring angin. Tapi kita nggak bisa menyangkali, hikmatnya bertambah. Yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Tawaria
itu bodoh, ya, atau gila. Ya, kita mengetahui itu. Kegirangan tidak berguna, ya, kita tahu itu. Anggur menyegarkan tubuh sih, ya, tetapi ujungnya juga sama, kesia-siaan. Melakukan pekerjaan besar, ya, pada akhirnya harus diserahkan kepada orang lain, ya. Dan mendapatkan kuasa, exercise atau administer power, ya, kita lihat pada akhirnya itu semua tidak kemana-mana, tidak membuat keadaan lebih baik karena pengganti raja toh melakukan apa yang sudah dilakukan. Ya, jadi pengganti raja melakukan seperti apa yang selama ini, ya, kurang lebih lah dilakukan seperti itu, nggak banyak berubah. Tetapi di dalam semuanya itu, bukankah ada juga kita harus mengakui yang dicapai? Ya, kalau tadi yang pertama adalah hikmat, ya. Yang kedua apa? Dalam tawa ria ada tawa ria. Di dalam kegirangan ada kegirangan. Di dalam meminum anggur ada kesegaran tubuh. Dalam melakukan pekerjaan besar ada pekerjaan-pekerjaan yang terselesaikan. Di dalam administer power ada power yang administered. Walaupun kuasa yang menggantikan raja pada akhirnya toh melakukan apa yang selama ini sudah dilakukan juga 11-12. Tapi bukankah kuasa harus ada yang meneruskan? Bukankah kuasa pada akhirnya yang diadminister dengan baik, ya, sehingga kemudian tidak terjadi apa-apa, sehingga kemudian hidup sepertinya membosankan? Toh itu pun satu pencapaian. Toh itu pun bukan nothing sama sekali. Ya. Lalu kemudian apa lagi kita bisa katakan, ya? Kalau orang bodoh dan orang berhikmat pada akhirnya mati juga. Ya, ujungnya sama, ujungnya mati. Tapi hidupnya kan beda. Hidup orang berhikmat adalah hidup bukan dalam kegelapan. Hidup orang bodoh, hidup dalam kegelapan. Hidup orang berhikmat adalah hidup yang dia itu tahu apa yang dia lakukan, dia tahu dia jalan kemana. Ujungnya sama sih, mati, turun ke dunia orang mati. Dan kita tidak tahu dari sisi kehidupan ini mereka kemana, selain mereka ada dalam dunia orang mati, dan mereka tidak di sini. Tetapi selama mereka hidup, kan ada bedanya. Ya, jadi itu poinnya. Demikian juga dengan jalan tradisi, demikian juga dengan jalan kesalehan. Ya, kalau kita lihat dalam jalan kesalehan. Kalau kita melihat bahwa segala makan minum kita, senang-senang kita, kenikmatannya berasal dari Tuhan. Dan kita mengakui bahwa Tuhan memang mengaruniakan segala sesuatunya itu, baik hikmat, pengetahuan, maupun sukacita. Kan kita bisa bersyukur bahwa kita mengetahui itu. Kita bersyukur bahwa kita itu mengetahui dari mana datangnya segala kebaikan. Sementara orang berdosa, tentu sini bukan dikatakan bahwa ada orang yang tidak berdosa, ada orang yang berdosa, bukan ya. Semua orang berdosa, kita tahu. Tetapi maksudnya orang berdosa itu adalah orang fasik. Nah, orang fasik ditugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang disenangi Allah. Ya, maksudnya tentu orang yang disenangi Allah ini orang berdosa juga ya. Tapi tentu ini bukan dimaksud untuk dibenturkan dengan kitab Roma ya. Tuhan melihat dari surga, dia melihat semuanya itu berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, tentu gak harus dibenturkan dengan itu. Tapi maksudnya itu adalah orang yang disenangi Allah ini adalah orang yang hidup dalam jalan Tuhan lah, gitu ya. Orang benar lah dalam tradisi Ibrani. Jadi orang berdosa menurut suara yang membingkai, nada sinis dari pengkhotbah dalam ceramahnya atau paparannya ini, narator kedua ini, dia adalah orang yang intinya itu mau mengatakan, orang yang benar, orang yang hidup dalam zaman Allah, di dalam jalan Allah,
Orang itu adalah orang yang dikaruniai oleh Allah. Dikaruniai hikmat, pengetahuan, sukacita. Untuk apa? Untuk menerima apa yang ditimbun oleh orang yang melawan Tuhan. Dan kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menikmati kehidupan ini. Dan bukankah kita bisa kemudian mengatakan ini adalah solusi yang ditawarkan oleh pengkhotbah. Jadi solusi yang ditawarkan oleh pengkhotbah ya, apa solusinya kalau kita lihat bentuk ininya ya, bentuk eksplisitnya ya. Adalah ayat ke-24, kita baca sama-sama ya, 24. Tak ada, pasal 2 ayat 24, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Solusi pengkhotbah ini adalah solusi yang sepertinya sama dengan hedonismenya Epikurus ya. Hedonisme Epikurus yang juga kemudian dikutip sama Paulus ya. Epikurus mengatakan apa? Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nikmatilah hidup. Karena YOLO, you live only once, maka makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kira-kira begitu ya. Sebab besok kita mati. Tapi pengkhotbah beda. Karena Epikurus mengatakan penyebabnya adalah sebab besok kita mati. Dan tidak ada kebangkitan. That's it. Sedangkan Kohelet mengatakan bukan sebab besok kita mati. Tapi apa? Ada yang bisa isi kuis Alkitabnya? Sebab apa? Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sebab apa? Apa tadi saya dengar? Sebab apa penyebabnya? Sederhana kan, tinggal baca Alkitabnya ya. Apa? Apa? Sebab itu semua dari Tuhan. Yes. Ya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Itulah kesimpulannya. Bukan sebab besok kita mati. Bukan sebab you have nothing to lose. What you got to lose. Ya, bukan. Tapi sebab ini pun dari tangan Allah. Sebab makanan dari Allah, minuman dari Allah, dan kemampuan untuk bersenang-senang juga dari Allah. Tapi kemudian kenapa ya? Dari mana datangnya ide bahwa kita berpikir Tuhan tuh anti kesenangan? Coba, kamu pernah nggak punya pikiran atau kecurigaan semacam itu? Tuhan tuh anti kesenangan. Coba bayangin, surga tuh kayak apa kira-kira? Bayangin Tuhan tuh kayak apa? Kayak pembunuh kesenangan ya. Lagi happy-happy terus tiba-tiba Tuhan muncul, semua jadi serius tuh. Lagi ketawa, tawanya berhenti gitu ya. Lagi happy-happy, aduh Tuhan, makan-makannya berhenti gitu. Terus jadi sopan-sopan. Itu idenya dari mana? Idenya adalah, saya kira ya, dari prejudis jahat. Bahwa Tuhan itu sadis. Tuhan itu sadis. Sehingga kita itu jadi masokis. Orang sadis itu apa definisinya? Dia mendapatkan kesenangan dari kesakitan orang lain. Makin orang lain tuh sakit, dia makin senang. Itu ya, orang sadis kan, begitu ya. Masokis itu apa? Dia mendapat kesenangan dari kesakitan yang diinflik sama pihak yang lain. Karena dia mendapatkan moral superiority, karena dia menderita dan berkorban. Semacam begitu. Nah kita relasi sama Tuhan, jangan-jangan ya, kita tuh punya kecurigaan bahwa Tuhan itu sadis. Sehingga tanpa sadar, kita jadi masokis.
dan kita mengembangkan relasi sadomasochism sama Tuhan kita. Tapi woi, gospel itu bukan 50 ya. 50 Shades of Grey, bukan ya. Gospel itu gospel gitu. This is not sadomasochism. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menyukai, menginginkan kita itu mengalami kesakitan. Makin lu sakit, makin lu saleh. Makin lu sakit, besok upah lu makin gede di surga gitu. Bukan kayak begitu loh. Ya. Itu kecurigaan yang saya kira bengkok ya. Kecurigaan yang tidak betul ya. Tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Jadi kalau kita berpikir bahwa kesenangan pun dari Allah asalnya, dan saya kira ini bisa dilihat banyak jejaknya lah ya di dalam dunia ciptaan maupun di dalam Alkitab juga. Contohnya, kenapa kita itu bisa melihat begitu banyak warna? Berapa banyak warna gitu bisa di-tag ya? Kayaknya banyak ya, jutaan ya kayaknya ya. Mata kita bisa di-tag warna. Buat apa sebenarnya? Untuk survive doang, gak perlu lah. Untuk survive doang kita gak perlu bisa bedain begitu banyak warna gitu. Kuping kita bisa bedain begitu banyak nada dan warna, suara, dan lokasi dan apa segala macam. Kalau untuk survive doang, gak perlu kayak begitu. Lidah kita bisa bedain rasa itu. Berapa macam itu ya. Subtle flavor itu kita bisa bedain. Hidung kita, kulit itu peka banget loh. Kayak kita tuh bisa ngeraba kayak sekian mikron tuh kita bisa bedain loh. Kulit kita tuh, luar biasa loh itu. Nah itu semua ya, menimbulkan potensi kita bisa menikmati itu banyaknya luar biasa gitu. Mulai dari kopi sampai parfum sampai you name it gitu. Nada, musik, narasi, puisi. Potensinya tuh banyak banget gitu. Ngapain Tuhan bikin gitu? Ngapain? Karena Dia adalah Allah yang kasih. Karena Dia adalah Allah yang berbahagia, menginginkan kebahagiaan kita. Karena Dia bukan Allah yang sadis. Karena Dia berkenan untuk kita menikmatinya, berkenan untuk kita makan, minum, dan bersenang-senang. Tetapi kita itu curiga kepada Dia. Sehingga kita menganggap ketika kita makan, minum, dan bersenang-senang, pastilah Allah somehow itu alisnya berkerut gitu. Somehow sebentar lagi Dia akan datang dan merusak semua kesenangan ini. Dan saya kira mulai dari situlah munculnya segala peperangan kita dengan Tuhan. Yang menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan pada akhirnya. Sehingga akhirnya kita, salah satu respon kita ya, Epikurus kan juga manusia ya, yang berespon kepada Tuhan. Responnya adalah, ya kita makan, minum, dan bersenang-senang. Soalnya kita hanya punya ini. Alasan yang sama sekali bertolak belakang dengan karena Tuhan memberikannya. Kenapa Dia menolak itu? Barangkali ya secara tanpa sadar ya, saya tentu tidak bisa mengatakan ini dengan ada buktinya, ini tentu nggak ada buktinya. Secara tidak sadar saya kira. Karena Dia tidak bisa punya opsi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak bisa punya opsi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkenan kepada kesenangan anak-anak manusia. Dan bahwa kesenangan itu sendiri berasal dari Tuhan. Dia nggak punya opsi itu. Kenapa? Karena relasi manusia sama Tuhan ada di dalam peperangan. Dan didamaikan hanya di dalam Yesus. Dan Epikurus tidak punya opsi itu. Saya kira itu. Tapi Epikurean bisa punya opsi itu. Karena Epikurean kalau mendengar Injil ya, kan tentu bisa menerimanya juga. So, saya kira itu usulan yang ditawarkan pengkhotbah ya. Jadi, walaupun barangkali usulan ini adalah usulan yang ditambahkan kemudian oleh suara kedua yang memoderasi ajaran pengkhotbah yang sangat radikal dan sinis ya. Tapi saya kira ini sintesis yang
cukup bisa dipertanggungjawabkan bahwa pengkhotbah itu menghadirkan satu gambaran yang realistis mengenai kehidupan yang memang absurd ya, dan seringkali itu menimbulkan rasa frustrasi, tetapi tidak harus seperti itu. Kan kita diberikan free will katanya ya Pak. Diberikan free will, jadinya kita bisa boleh memilih. Ya. Tapi ternyata pilihan apapun yang kita pilih sia-sia. Sepertinya free will ini juga cuma pancingan iseng-iseng Tuhan. Ya, gua kasih lu, tapi ya sia-sia gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang bermain power. Either you're not with me, you are against me gitu Pak. Saya kira pengkhotbah itu, saya membacanya tuh nadanya kok begitu ya Pak. Jadi seperti Tuhan tidak rela memberikan free will sehingga ya apapun yang diberikan menjadi sia-sia gitu. Tuhan mungkin bukan jahat, bukan sadis, tapi ya sudah exercise of power yang berlebih. Iya, tentu saja itu salah satu dari hipotesis yang orang bisa katakan mengenai asal-muasal kejahatan ya. Mungkin penjelasannya sesimpel itu. Tuhan itu beyond good and evil, pure power. Dia lakukan yang dia mau lakukan. Kebetulan kita mendapatinya sebagai sesuatu yang merugikan kita, maka kita menyebutnya sebagai jahat gitu ya. Bisa jadi. Tetapi tentu kalau kita blending dengan suara kedua dari pengkhotbah ini, kita bisa mendapati sintesa yang lebih terang gitu mungkin ya. Lebih terang. Jadi kita tidak melihat Tuhan sebagai raw power gitu. Yang sekedar, ya kita diberikan kebebasan, barangkali bukan kebebasan kehendak yang terlalu murni juga setelah jatuh ya. Tapi somewhat lah kita bisa memilih lah begitu ya. Kita bisa memilih somewhat, mungkin memilih yang tidak terlalu baik seringkali. Tapi itu pun kemudian pada ujungnya untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan. Semacam begitu kan ya. Menunjukkan bahwa siapa yang in charge di sini. Kan semacam begitu ya. Tapi saya kira tentu kita bisa memilih juga pembacaan yang lebih terang dari itu. Kenapa? Karena untuk apa Tuhan melakukannya ya? Kira-kira gini, untuk apa dia showing power kepada cecurut kayak kita yang begitu kecil, bakteri kecil, buat apa gitu? Jadi saya kira kalau mau ditimbang di antara beberapa opsi ini, saya lebih milih itu opsinya adalah, ya problemnya bukan pada Tuhan ingin menunjukkan power, Tuhan memang powerful, tapi dia tidak berminat untuk menunjukkan power dengan cara-cara ini. Tapi kita mendapati bahwa ini adalah semacam power play karena kita tidak menerima keadaan kita yang cuma makhluk saja. Itu mungkin. Kalau saya coba lihat ya dari paparan pengkhotbah ini, kita tidak menerima bahwa kita itu hanya di bawah matahari saja, hanya sehembusan nafas saja. Kita tidak menerima kefanaan kita. Mungkin itu. Dan kalau kita menerima itu, kita selalu bisa memilih bahwa ya hidup ini pendek, ya hidup ini banyak absurditas, ya pada akhirnya hidup itu misteri, kita tidak pernah tahu itu. Untuk apa Tuhan melakukan ini semua ya. Tapi hidup ini enjoyable. Setidaknya bisa dinikmati. Mungkin tidak selalu, tapi bisa. Dan itu pun dari tangan Tuhan. Mungkin itu ya. Satu lagi Pak, pertanyaan. Kenapa ya gerakan kita kok rasanya tidak bisa menikmati apa yang kayaknya harus kerja keras, push to the limit, squeezism dan sebagainya, yang sehingga tidak ada space untuk kenikmatan yang sifatnya ilahi juga gitu Pak. Ya. Saya nggak tahu Pak jawabannya. Tapi mungkin ya, tebakan saya ya, karena modernisasi ya. Karena terlalu menyerap zeitgeist dari modern itu.
maksimalisasi, efisiensi. Kira-kira begini mungkin ya. Kehilangan efisiensi 1% itu seperti lebih heboh ketimbang 99% yang sudah didapat gitu. Jadi kayak, aduh sayang banget 1%-nya boros gitu. Padahal udah hemat 99% loh. Itu kayak kurang disyukuri gitu. Mungkin kesana kali ya. Lebih difokusin kepada yang belum, yang hilang, yang itulah. Tapi juga kedua mungkin ya, sebagai orang modern itu, takut kehilangan kendali ya. Takut kehilangan kendali. Seperti A sampai Z itu harus in control gitu, aman terkendali gitu. Jadi tidak ada ruang untuk spontanitas dan kesadaran bahwa hidup ini selalu terlempar di tengah-tengah gitu. Jadi dunia ini sudah jalan sebelum kita, sudah ada bentuknya sebelum saya. Setelah saya mati ya dunia ini akan begini-begini saja. Ketika kita mati kita relegate control. Kita sudah gak bisa kendalikan lagi. Bahkan tubuh kita mau diapain pun kita gak tahu. Kita bilang, gue mau dikubur aja, gak tahu dibakar sama orang-orang yang setelah saya ya gak bisa apa-apa juga. Kan gitu. Nah itu pun kita mungkin gak mau terima itu. Jadi pada akhirnya kayak kalau pakai bahasanya Alkitab, kurang merayakan Sabat barangkali. Kurang menghayati bahwa dalam Sabat itu ada perintah untuk wajib harus berhenti. Jadi mengenai berhenti itu satu kewajiban, tapi mengenai bekerja itu suatu allowance, sesuatu kebisaan, kebolehan. Boleh aja kerja, tapi berhenti itu harus. Tapi kalau kita balik seperti modern ya. Modern itu kan kita balik. Bekerja itu harus, berhenti itu optional. Berhenti itu ya karena kalau nggak berhenti nanti benar-benar berhenti selama-lamanya. jadi ya keretanya harus ada istirahatnya untuk rehaul gitu. Supaya nanti come back stronger gitu. Tapi kalau dalam ritual Sabatnya orang Yahudi itu kan, berhenti itu yang harus. Kerja itu yang you may. Karena kerja itu bukan perbudakan. Kerja yang harus itu Mesir. Mesir itu kerja itu harus. Tapi dalam hidup umat Tuhan, kerja itu you may. Seperti ini, mencintai Tuhan, berbakti kepada Tuhan. You may love God. Mungkin itu ya kali ya, karena kita terlalu modern Pak. Mungkin itu. Ya, silakan. Pak, tadi kan yang mengenai makan, minum, bersenang-senang itu juga dari Tuhan ya. Kalau nggak salah Pak Yadi pernah ngomongnya, Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak suka lihat orang senang gitu ya. Somehow kayak pernah dengar begitu. Di sisi lain dalam kekristenan itu kan ada yang sering kali disebut yaitu menyangkal diri. Nah ini saya agak kesulitan bagaimana ini keduanya ini. Yes. Menyangkal diri itu perlu dalam kaitan sama dosa. Karena Paulus itu kan bilang Roma 7 itu, aku melakukan apa yang aku tidak ingin lakukan. Jadi ada konflik batin dia itu kan. Manusia lama dan manusia baru itu. Dia mendapati kedagingan dia itu dengan kuat menarik dia melakukan apa yang pada akhirnya dia tak dapat kendalikan. Tapi dia toh lakukan gitu. Dan dia tahu itu sesuatu yang tidak baik. Semacam begitu. Nah, mengenai kekuatan itu, kita harus lawan. Ini yang misalnya dalam tradisi Jesuit dikenal sebagai agere contra itu kan. Dengan sengaja melawan kedagingan atau dosa. Tetapi secara logik ini kan gak mungkin kita lakukan setiap kali. Dalam arti apa? Dalam arti misalnya saya selalu ingin misalnya apa? Menindas orang lain gitu. Lalu kemudian saya mengetahui itu tidak baik, saya mengetahui itu nggak bisa jadi hukum universal, saya tahu Tuhan tidak senang, saya tahu Tuhan kalau menindas saya juga dia bisa banget, dia tidak lakukan, dan seterusnya ya. Lalu kemudian saya mulai belajar bersyukur, lalu kemudian saya mulai belajar meninggalkan sikap-sikap begitu. Lalu ketika saya sudah mulai mendapati menjadi second nature buat saya, tidak menindas orang lain, mengasihi orang lain.
Lalu apakah saya harus memberontak terhadap sikap saya yang baru ini? Kok saya tuh kecenderungannya itu kalau menindas orang lain nggak sejahtera ya, rasanya nggak bahagia. Kalau saya itu mengasihi orang lain kok lebih bahagia. Oh, saya harus melawan diri saya, menyangkal diri, saya harus menindas orang lain, kan nggak gitu ya. Jadi kan pasti menyangkal diri itu bukan dalam segala konteks. Maksudnya bukan, pokoknya diri saya A, saya sangkal, bukan A, gitu kan, bukan itu maksudnya. Tapi menyangkal dosa maksudnya, menyangkal manusia lama. Nah, jadi kalau kaitannya sama kesenangan kita itu kesenangan yang sia-sia tidak, kesenangan yang berdosa tidak, menghasilkan air mata dalam kehidupan orang lain tidak, kesenangan yang membuat kita jadi orang yang lebih buruk tidak. Kalau tidak, saya kira kita harus membuang kecurigaan kita pada Tuhan. Lalu kita mulai menikmatinya. Tuhan berkenan kok. Kira-kira begitu. Jadi kayak sepiring bakmi ini bukan piring ke-10, jadi saya tidak do harm kepada tubuh saya kan gitu ya. Ini juga bukan bakminya orang lain, jadi saya tidak membuat orang lain menangis. Dan ini memang waktunya makan, nikmatilah setiap helainya. Kira-kira mungkin itu. Tapi menyangkal diri, ya ini mangkok yang ke-10, saya sulit menahan diri, biasanya memang makannya 10 mangkok misalnya. Atau ini bakminya orang lain. Ya, menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri. Mungkin itu. Atau kita ingin berbagi. Ya, saya perlu bakmi ini. Saya perlu makannya sekarang. Ya, ini bakmi saya 1. Tapi teman saya lapar. Teman saya belum makan. Teman saya nggak punya makan. Oke, saya bagi 2. Misalnya begitu. Nah, itu menyangkal diri. Sebatas mana kita mencari hikmat terkait dengan kesedihan. Kesedihan. Oke. Keletihan. Terus kesia-siaan, Pak. Kaitannya apa itu? Mencari hikmat dengan kesedihan, saya kok nggak gitu nangkep. Kan katanya kan hikmat itu adalah kebodohan. Hikmat itu sia-sia. Ujungnya mati. Sama dengan orang yang bodoh. Nah, maksud saya itu sebatas mana kita mencari hikmat? Oh ya. Jadi gini. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau hikmat itu pada ujungnya ya, seperti tidak ada added value-nya dalam hidup karena toh tidak bisa mencegah kematian. Toh tidak menjawab misteri kehidupan begitu ya. Iya, bahkan kita terus letih. Ngapain mencari hikmat kan gitu ya? Iya, kita letih gitu kan. Yes, udah capek lagi ya dan seterusnya ya. Oke. Saya coba menyuarakan jawaban pengkhotbah kira-kira apa ya parafrasenya ya. Kira-kira jawabannya ini. Memang bukan untuk itu. Jadi kalau kamu mencari hikmat dengan tujuan memahami hidup ini seluruhnya, setotal-totalnya, tujuan kamu mencari hikmat adalah untuk paham hidup ini untuk apa. Siap-siap kecewa. Kalau tujuan kamu mencari hikmat mendapatkan immortalitas, kamu hidupnya itu tidak lagi dihantui oleh kematian, siap-siap kecewa. Karena hikmat tidak menjawab itu. Tapi kalau tujuan kamu mencari hikmat adalah untuk bersyukur kepada Tuhan, menghindarkan kebodohan orang bodoh, untuk menikmati hidup, kejarlah hikmat itu. Juallah emas dan perakmu untuk mencari hikmat. Kira-kira begitu. Jadi kalau kamu berpikir dengan belajar filosofi, kamu bisa jadi immortal, hidupmu jadi bermakna, forget it. Kira-kira gitu. Tapi kalau dengan belajar filosofi, kamu ingin bersyukur kepada Tuhan, lebih menikmati hidup, membuat orang lain lebih bersyukur, bisa lihat lebih banyak, let's do it. Kira-kira itu. Nambahin soal menyangkal diri, Pak. Menyangkal diri terhadap hal yang negatif kan mudah, Pak, sebenarnya. Nggak makan terlalu banyak, dan sebagainya. Tapi menyangkal diri kadang-kadang kan dipakai juga di gerakan kita.
Anda jangan menyangkal diri dong, tidak melakukan pelayanan ini padahal walaupun Anda tidak mampu. Gitu. Itu kan sering, misal Pak Yadi nggak bisa nyanyi, jangan menyangkal diri dong Pak, harus bisa nyanyi gitu Pak. Kan tujuannya bagus. Oh, saya Harus menyangkal diri dong. Kan tujuannya baik demi kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Ini posisinya di mana Pak? Saya nggak pernah ketemu sih Pak. Soalnya saya nggak pernah ketemu orang yang bilang, ya lu mesti nyanyi dong ya jadi solo. Nanti orang semua mesti pakai headphone itu ya, noise cancelling. Mungkin tujuannya itu adalah untuk explore kali ya. Maksudnya kayak kalau kadang-kadang orang itu kan orang Asia ya kan, kadang-kadang kayak pemalu atau kayak ragu-ragu gitu. Jadi kayak perlu disemangati. Gak pernah explore, maunya comfort zone gitu-gitu aja, apa yang dia udah bisa. Mungkin maksudnya positifnya lah, saya coba nanggepin positifnya. Mungkin maksudnya coba kamu explore, ya, mungkin gitulah. Jadi kayak siapa tahu bisa gitu. Tapi tentu ya kan ada batasnya. Kayak kalau udah pernah nyoba, kita selalu bisa jawab, oh gue udah pernah nyoba sih, gitu. Dan memang gak jadi berkat sih, gitu ya kali ya. Mungkin kira-kira begitu. Saya ikut kelas kurnya Pak Billy itu 3 tahun loh Pak. Akhirnya saya bikin KTB di hari yang sama. Waktu saya masih mahasiswa dulu, di Kelapa Gading. Supaya menghindari kelas kur. Soalnya gak maju-maju. Ya saya merasa gak ada gunanya gue di sini. Jadi mudarat buat orang lain. Menjengkelkan guru juga. Mendingan cari alasan aja lah. Tapi udah nyoba 3 tahun, kira-kira gitulah. Tapi nggak bisa baca not, gimana tuh? Ikutan nggak? Wah, itu di luar wilayah saya untuk saya menanggapi. Tapi menurut saya ya, yang kayak gitu-gitu itu bisa ditanya begini, udah pernah nyoba belajar nggak? Nyoba belajarnya sampai sejauh mana? Kenapa nggak diterusin sampai sekarang? Seringkali urusannya adalah antara ini ya, gak ketemu guru yang tepat, gak ketemu metode yang tepat, atau ini, mungkin arogan juga. Yang menghalangi kita belajar itu kadang-kadang arogansi. Emang gue gak bisa, emang gue orangnya gini, gak bisa lah. Mungkin sebenarnya bukan gak bisa, tapi lu gak mau bisa, lu merasa gini aja udah cukup. Padahal lu sebenarnya kalau usaha sedikit bisa. Mungkin itu. Mungkin yang diperlukan kerendahan hati. Mungkin, tapi ini kan saya kan ya dari jarak jauh aja ya. Jadi kan saya nggak tahu kasusnya. Baca not balok itu kan mirip seperti baca buku lah ya. Kayak literate gitu ya. Maksudnya orang antara nggak bisa baca sama bisa baca itu kan. Kayak semua orang bisa lah harusnya baca. Nggak adalah orang kayak, gue tuh udah pernah belajar baca, nggak bisa baca. Itu namanya kurang serius belajarnya mas. Gitu ya. Kayaknya orang buta huruf itu selalu bisa jadi nggak buta huruf. Nenek saya itu buta huruf loh. Sampai dia udah punya anak beberapa. Terus ikut kelas malam, sekolah malam untuk bisa baca itu. Jadi sekolah dewasa baru dia bisa baca. Karena dia cuman bisa ngomong, gak bisa baca. Mandarin maksudnya ya, baca Mandarin. Gak bisa nulis ya. Terus dia waktu udah gede baru dia belajar nulis. Ya bisa juga sih akhirnya ya. Sederhana lah, gak jadi sastrawan. Tapi ya bisa gitu, bisa baca. Jadi ya itu masalah, mungkin kerendahan hati ya kalau baca itu. Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang sudah memelihara umat-Mu dengan firman-Mu. Selama ribuan tahun ini, Engkau juga sudah memelihara kami dengan firman-Mu sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan apa yang kami sudah dengar pada malam hari ini, kiranya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi jalan kami, menjadi roti mengenyangkan jiwa kami, menjadi nafas bagi kehidupan kami, supaya hidup kami boleh menjadi puji-pujian yang semakin memuliakan Tuhan. Boleh menjadi ucapan syukur juga dalam hidup orang-orang lain yang kami jumpai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.